Selanjutnya al hadisus samin, hadis yang ke-8. Anhu dari Abu Hurairah qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa, wahai para wanita muslimatan, wanita muslimah, la tahfironna, jangan menyepelekan atau jangan merasa hina, jarotan li jarotiha. Jarotan itu memberi sesuatu yang mungkin tidak harganya, li jarotiha, kepada tetangganya. Walau firsanisha, walaupun hanya memberi sepotong daging kulit kambing. Jadi bukan sepotong daging yang enak, ya, sepotong kulit kambing. Dari kulit kambing itu, kulitnya ini kulitnya, walaupun. Tapi nanti harus hati-hati, karena tetangga, mohon maaf ya, kadang-kadang kita ini harus selektif gitu. Belak-belakan saja. Ada yang merasa meningahina pisan kadewek teh. Meningasi teh kulitna. Artinya begini, kita harus ngukur kepada kita. Kalau kitanya masaknya daging, berarti kasihnya daging. Jangan ngasihnya masak daging, dikasihnya kulit kakinya, itu mah pasti ngahinakeun. Begitu maksudnya. Jadi apa sih kita kulit kita naon gitu. Sementara kita masak daging 1 kilo gitu, yang dikasihkan kulitnya. Ya itu mana ngehina namanya. Artinya kita itu memang sedang masak si kulit kaki sapi atau kaki domba itu. Jadi apa yang kita makan, kita kasihkan juga ke tetangganya. Walaupun hanya 1 kulit gitu. Berbagi gitu. Tapi tadi jangan sampai begitu, kita masak dagingnya, kita enak makan dagingnya, kulitnya dikasihkan kepada tetangga kita, itu benar pasti akan merasa dihina. Begitu maksudnya. Ya. Artinya apa? Saudaraku sekalian, sejatinya berbuat kebaikan itu tidak harus hal yang mahal. Itu ya, tidak harus yang mahal. Tidak harus yang wah. Tapi hal-hal yang sederhana kita berbagi kepada tetangga kita itu jangan merasa hina. Nanti misalnya ada gaduh nu kieu, keresapa enten nyanggakeun, nampi enten nyata sawios. Itu maksudnya supaya kita itu gampangnya ringan untuk mendermakan apa yang kita punya. Ringan untuk memberikan sesuatu yang kita dapatkan. Hatta mungkin tidak ada harganya apa-apa. Tapi ingat, tidak dalam rangka menghina tetangga. Tetapi betul-betul merupakan perhatian. Cek paripaos nama sampai sakeureut ge gitu akan menjadi nilai kebaikan. Kalau kita niat lurus. Gitu. Gampangnya semacam itu. Nah, untuk itu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita mau ngasih sesuatu kepada tetangga, tidak perlu merasa atuh da nu kieu sieun kadahar teu kadahar gitu tetangga da tetangga mah itu. Bagaimana caranya? Ya tawarkan. Itu abdi tadi masak kerecek ya, pilih bade gitu. Mohon abdi hoyong-hoyong, enggak pasti gitu. Mohon maaf, orang Indonesia mah kalau dikasih banyaknya nerima. Burung dikasih ente ge menta. Itu kan gampangnya semacam itu. Karena memang kebanyakan apa ya istilahnya mentalnya mental, mohon maaf lah. Mental bahasa kasarnya mental pengemis itu. Jadi dia senang gitu. Kalau mental miskin itu ada dia senang meminta atau senang dikasih. Nanti kalau sudah mentalnya mental beramal itu tidak. Jadi dia lebih suka ngasih dibanding dengan dia suka menerima. Gitu. Jadi tidak berharap dikasihani orang lain. Itu kalau kita mentalnya mental beramal. Kalau lebih bahasa itunya mental orang kaya. Nah, padahal belum tentu juga sih gitu ya. Belum tentu mental orang kaya. Tapi artinya adalah mental yang penuh dengan keagamaan gitunya, itu adalah orang-orang yang dia senang
ngasih daripada dia harus meminta kepada orang. Karena apa? Karena di hadisnya dijelaskan al yadul ulya khairu min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik dibanding tangan yang di bawah. Artinya orang yang ngasih itu adalah lebih mulia dibandingkan orang yang menerima. Bukan berarti yang menerima itu hina, bukan. Jadi artinya orang ulah culametan. Itulah. Terus jangan toma, jangan berharap. Nah hanya si eta teh padahal tadi teh asa meuli pisang, jika mesti digoreng tapi encan wae nyampe nyata itu toma. Namanya toma. Gitu. Jadi jangan begitu. Ya. Jadi tatkala tetangga kita, nah sejatinya kita sebagai tetangga harus jadi mental orang kaya atau mental pemberi. Gitu. Kitanya sebagai orang lain jangan mental sebagai orang yang minta-minta. Itu nanti akan bagus. Harmonisasi dalam bertetangga itu semacam itu. Masing-masing dia punya prinsip gitu ya. Yang punya menjadi mental pemberi, yang tidak punya mental untuk tidak selalu diberi atau tidak selalu meminta. Maka enak nanti terjadinya. Tidak ada istilah perbedaan sosial.